saya dan teman saya, nama saya Diana Astuti, ditemani teman saya Deani dan juga satu kawan. Kami dari Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Keguruan dan Kebetulan kami mendapatkan tugas proyek dari mata kuliah Profesi Kependidikan untuk melakukan wawancara ke sekolah. Baik Pak, sebelumnya boleh saya tanya Hilmi, SPDM. Baik Pak Hilmi, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan pertama. Sebagai kepala sekolah, sistem kepemimpinan seperti apa yang Bapak berlakukan di sekolah ini? Terima kasih. Kalau saya sudah selama ini menjadi kepala sekolah kurang lebih 6 tahun, ya. 6 tahun lebih. Saya awalnya dari SMP 9, 6 tahun 3 bulan, kemudian baru sekitar 2 bulan saya masuk di SMP 12, dan memang saya awalnya dulu dari UC. Kemudian bicara tentang kepemimpinan, kebijakan yang saya terapkan di sekolah adalah kebijakan kolaboratif dan pendekatan humanis. Artinya kolaboratif itu dengan sekolah dari beberapa bagian itu kita berupaya semaksimal mungkin memberdayakan mereka, karena pekerjaan atau tugas itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri kepala sekolah. Maka kita butuh teman lain, profesi lain yang di luar kita, termasuk guru, mulai dari wakaseknya, gurunya, termasuk tata usahanya, sampai pada cleaning service-nya. Nah, itu kita mau coba melakukan pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan, supaya mengharapkan mereka membuka rasa, saling asa-asuh, dalam rangka memahami bahwa mereka bekerja, berbuat itu adalah untuk kepentingan yang lebih luas, sekolah khususnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa anggota atau teman yang kadang di luar daripada keinginan kita, maka saya mengambil sikap tidak memaksakan, karena saya sadari bahwa kemanusiaan itu kan butuh proses, ya kan? Karena sesungguhnya kekuatan itu, kebenaran itu, kesempurnaan itu yang sempurna dari Tuhan, ya kan? Maka siapapun ya, termasuk guru, dia tidak berseberangan pemikiran dengan kita, perlu diolah, dibina, ya kan begitu? Diberikan keteladanan lah, pemahaman yang positif, dan tidak perlu dipaksakan. Karena saya mendapatkan juga beberapa kejadian seperti itu. Jadi kita jalani saja, kita berbuat saja, yang penting kita tetap komit dengan tugas yang kita emban. Kira itu. Lanjut kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap profesionalisme guru selama ini? Profesional guru itu harus tumbuh dikembangkan. Artinya pendidikan format yang kemarin di kampus belum menjadi sesuatu yang yang batas akhir atau final, ya, dari satu profesi, tapi harus tetap dikembangkan, ditumbuhkan melalui beberapa aktivitas, misalnya in-house training, kemudian mengikuti kegiatan MGP internal eksternalnya, kemudian membiasakan mereka untuk berkomunikasi sesama mapelnya, sesama teman sejawat, kemudian terus mengembangkan diri dengan tidak menutup diri untuk belajar dan terus belajar, karena tugas kita adalah mentransformasi ilmu ke siswa, transformasi sikap dan teladan ke siswa. Maka ketika gurunya stagnan di pengetahuan yang standar, maka berakibat fatal bagi pengembangan pendidikan itu, khususnya untuk buat anak sendiri. Saya kira itu. Ketiga, apa saja usaha yang Bapak lakukan untuk menjadikan sekolah ini bermutu, terutama di bidang profesi guru? Kita selama saya di sana, artinya saya mencoba nanti kembali terapkan di sini. Tentunya yang pertama,
kita membuka ruang beberapa program itu, misalnya melakukan in-house training ya, IHT yang sifatnya menyeluruh, bukan cuma per bidang, misalnya cuma bahasa Inggris atau, tapi yang menjadi tolak ukur kita adalah kemampuan secara umum yang menyangkut masalah profesi guru sendiri, misalnya peningkatan penggunaan diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum, misalnya kurikulum Merdeka, kemudian mengingatkan kembali bahwa pembelajaran itu harus selamanya update, ya, tidak stagnan di teori-teori saja, karena kita hari ini bukan lagi harus mentransformasikan dari teori ke aplikasi, kan? Kalau dulu teori, tapi hari ini kita harus ada penerapannya, melatih siswa, melatih secara, artinya bukan cuma psikomotornya, tapi melatih termasuk kognitifnya. Yang kedua, kita memberi keleluasaan mereka untuk ikut kegiatan apa saja yang bersentuhan dengan kemajuan guru sendiri, misalnya MGMP atau pertemuan-pertemuan yang mendorong mereka untuk selamanya mendapatkan informasi ilmu yang kekinian, ya kan? Sehingga selamanya akan ada perubahan-perubahan yang didapatkan dan mereka bisa terapkan di kelas atau di sekolah sih. Terus yang keempat, ya, bagaimana proses pengembangan profesionalitas guru yang diberlakukan pada guru bersertifikasi dan guru non sertifikasi di sekolah ini? Bagaimana ya, selain seperti tadi, tentunya kita melakukan sebagai kepala sekolah itu melakukan koordinasi, kemudian membuat desain program, misalnya konkretnya dalam bentuk mengevaluasi, monitoring seberapa jauh program yang dilaksanakan, misalnya MGMP intern itu kan MGMP itu tempatnya, wadahnya guru untuk berkomunikasi, ya. Maka kita tidak harus melepas, tapi harus kita buatkan program, kemudian merancang desainnya, kemudian mengamati juga pembahasannya apa, kemudian melihat juga pelaksanaannya. Karena ini sering terabaikan karena mungkin mindset gurunya juga, karena kalau tidak diberikan clue, petunjuk, maka dia terbawa suasana, sehingga dia habis waktunya cuma rutinitas, mengajar selesai, tanpa ada upaya untuk mengembangkan diri. Tidak itu. Keenam, bagaimana cara Bapak selaku kepala sekolah mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada guru dari hasil pelaksanaan supervisi akademik? Ya, tentunya pertama setelah kita mengamati atau mengevaluasi MONEF itu ke mereka, yang pertama kita harus mendata mereka. Ternyata setelah kita melakukan ini, ada beberapa guru yang kategori amat baik, ada yang baik, dan ada yang cukup. Tapi di sini ketika guru memberikan kategori amat baik, ada prestasi yang dimunculkan, misalnya dia lulus guru penggerak, dia lulus caker, maka satu penghargaan, misalnya saya memberikan dia mengurangi jam mengajarnya, tapi saya bebankan tugas. Dia begini, saya ada teman saya bahasa Inggris, dia lulus guru penggerak, maka apresiasi reward saya jam mengajarnya saya kurangi dari ketentuan biasa. Misalnya bahasa Inggris kan itu mestinya 6 kelas, tapi saya kurangi jam mengajarnya, saya beban tugas dia, jadi misalnya pengelola perpustakaan, jadi dia mengajar cuma 3 kelas dia mengelola lab atau mengelola perpustakaan, artinya diberikan hadiah ya. Atau kedua, karena guru yang seperti itu ditempatkan atau tugasnya sebagai wakase, sehingga jam mengajarnya tidak
apresiasi. Kalau bentuk misalnya yang non kegiatan tadi, ya tentunya ada, tapi itu sifatnya internal. Bagaimana sistem pengawasan terhadap tugas-tugas yang telah diberikan kepada guru agar berjalan sesuai rencana? Pertama tentunya kita rujuk ke penyusunan SK, karena SK pembagian tugas. Harus membuat itu, kemudian ada deskripsinya, job description. Setelah itu tentunya dari setiap koordinator yang ada, kita coba evaluasi, kita koordinasi. Kemudian saya sendiri biasanya itu langsung bukan cuma di sini, tapi saya harus bergerak mengamati langsung. Saya keluar, kemudian apa yang sudah dilakukan, kemudian dia punya data, dan itu diolah. Misalnya piket, koordinator siapa, kemudian nanti dia checklist, kemudian siapa yang melaksanakan dan tidak melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, saya terpanggil. Tiap kali 1, 2, 3 kali mungkin berturut-turut atau sering mengabaikan itu proses. Tapi prosesnya tentunya dengan pendekatan kerja. Sebagai supervisor, bagaimana cara Bapak melakukan penilaian terhadap kinerja guru dalam proses supervisi akademik? Pertama tadi seperti tadi kita buat dulu namanya tim pengembangan sekolah, di TPS. Tim pengembangan sekolah itu salah satunya adalah melakukan supervisi. Supervisi tidak bisa cuma dilakukan oleh satu orang karena guru itu banyak, maka dibantu oleh tim, namanya tim supervisi intern. Nanti akan dibagi, melibatkan di sana wakil kepala sekolah dan guru-guru senior per mapel. Dan sekian guru mapel, mungkin ada juga guru-guru yang kita anggap dia punya kompetensi lebih memadai dibanding yang lain, maka diberikan tugas lah untuk membantu dalam namanya supervisi intern. Jadi dari situ sudah ada instrumen, tapi kita menyiapkan instrumen. Nah, dalam pelaksanaan instrumen itu kita lihat proses apa namanya, setelah melakukan kegiatan dirinya, lalu kita namanya ada refleksinya, kan? Refleksi. Refleksi ini bisa individu, bisa praktikal, kan? Tergantung dari suasana. Kalau memang dalam kondisi tertentu bisa praktikal, bisa individu. Kita kurang melihat, sehingga dari situ nanti akan muncul sharing informasi antara yang dilakukan dan kita yang melakukan apa namanya supervisi, sehingga saling tukar informasi itu. Kita mau menyampaikan bahwa teorinya yang proses belajar seperti ini, tapi ibu tadi agak lupa, misalnya menyampaikan kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, dia lupa. Sementara sangat urgen, harus tahu anak bahwa hari ini kita bahas tentang apa. Kan sih, kalau tidak disampaikan apa ngambang, kan ngambang namanya. Itu harus dilakukan. Seperti itu kira-kira. Bagaimana bentuk evaluasi dan tindakan lanjut hasil supervisi akademik kepala sekolah dalam upaya peningkatan profesionalisme guru? Ya, bicara tinggal lanjutnya, sesudah kita melakukan refleksi itu, tapi harapannya kita ke mereka ada perubahan-perubahan ya. Nanti kita akan melakukan lagi sifatnya bukan lagi berdasarkan jadwal dan sudah sebelumnya disampaikan, tapi kita mungkin dalam waktu tertentu kita bisa saja melakukan sidang dalam kondisi tertentu, sehingga mereka ada kesan selamanya dalam kondisi siap. Karena kita sudah menyampaikan pada saat refleksi bahwa nanti suatu saat saya akan melakukan sidang terhadap kegiatan pembelajaran itu sendiri ya. Sehingga apa? Mereka merasa harus selamanya dalam kondisi tetap bisa transformasi itu pengetahuan itu ke anak-anak yang lain. Baik Pak, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesediaan waktu yang Bapak luangkan untuk membagikan informasi kepada kami. Harapan kami kepada Bapak, semoga Bapak selalu sehat. Amin.
baik lagi ke depannya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Andika Rosadi Siraye dan teman saya selaku videografer Sheila. Kami dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan untuk melakukan wawancara di sekolah. Sebelumnya, bolehkah saya mengetahui nama Ibu siapa? Terima kasih. Saya nama saya Nini Kahit, jurusan atau latar belakang pendidikan saya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, alumni sama seperti kalian dari Universitas Tadulako. Baik Ibu, sudah berapa lama Ibu menjadi pengajar? Kurang 98, kurang lebih 24 tahun. Baik. Mengapa Ibu memilih untuk menjadi tenaga pendidik? Ya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa sih memilih tenaga pendidik, kalau kita mau menelusuri sejarah saya sampai berada di sini cukup panjang. Tapi yang pasti memilih untuk menjadi seorang pendidik, saya walaupun itu bukan cita-cita awal saya, tapi karena saya sudah terjun di dunia pendidikan, berarti saya harus membuat sesuatu yang terbaik di pendidikan. Kalau ditanya mengapa, karena salah satunya adalah beberapa dari keluarga saya, termasuk tante, om, kerja sebagai pendidik. Nah, untuk melanjutkan sepak terjang mereka sehingga garis keturunan itu ada, sehingga saya pilih menjadi pendidik. Oke, baik. Apakah Ibu sudah mengikuti PPG atau belum? Kalau PPG saya tidak mengikuti PPG, saya mengikuti portofolio tahun 2009. Jadi apakah Ibu sudah tersertifikasi sebagai itu? Alhamdulillah sudah 2009. Dalam mengajar, metode seperti apa yang sering digunakan? Kalau metode itu, kalau menurut saya situasional, tergantung dari materi yang kita sampaikan. Jadi ada misalnya yang dikatakan metode ceramah, kayaknya sekarang tidak lagi digunakan itu dalam dunia pendidikan sekarang. Jadi metode itu saya tidak fokus hanya satu metode, apakah diskusi, kemudian apakah memberi tugas dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hal ini tergantung dari situasi dan kondisi peserta didik. Bisa saja misalnya di kelas A saya mengajar, ya. Metode yang saya gunakan bisa saja mungkin hanya ceramah-ceramah toh. Jadi tergantung dari latar belakang peserta didik saya. Kemudian tergantung juga dari materi apa yang saya bawa. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada misalnya teks prosedur. Berarti dalam hal ini anak-anak kemampuan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka tulis, apa yang mereka buat dalam teks prosedur itu. Misalnya cara membuat nasi goreng, cara membuat teh yang simpel saja, yang sehari-hari saja. Baik, apakah ada kendala dalam mengajar siswanya? Ya, kalau berbicara masalah kendala, yang namanya kendala itu pasti ada. Misalnya di jam-jam terakhir ada anak-anak yang mungkin sudah mengantuk karena kita sekarang ini menggunakan 5 hari kerja, jadi kita pulang itu pukul 15.00. Nah, di jam-jam terakhir itu pasti ada kendala. Mungkin karena pengaruh lapar, kemudian pengaruh mengantuk, dari pagi subuh mereka sudah beraktivitas. Itu salah satu kendala. Tapi alhamdulillah selama ini kalau ada kendala pasti guru punya cara untuk bagaimana caranya sehingga anak-anak itu fokus lagi ke permasalahan yang ada di kelas. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana pentingnya pelatihan atau pengalaman bagi calon-calon pendidik? Kalau berbicara tentang pelatihan,
memang di dunia saat sekarang ini yang namanya pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru ya, peningkatan kompetensi peserta peningkatan kompetisi tenaga pendidik itu sangat diperlukan. Nah, kemarin saya mengikuti kegiatan pelatihan guru inti itu sangat bermanfaat sekali. Hanya saja setelah guru inti ada yang namanya guru penggerak, sehingga dalam hal ini guru inti itu seakan-akan bukan dianaktirikan, tapi ya di guru penggerak yang didahulukan. Sekarang saya ikuti itu guru inti tahun 2019 ya, akhir 2019. Tapi yang namanya pelatihan apapun itu yang penting tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kompetensi pendidikan itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, jika misalnya di suatu kelas itu ada suatu anak yang kurang aktif, menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Iya, dalam satu kelas pasti bukan hanya satu atau dua orang anak yang kurang aktif atau yang tidak aktif dalam proses pembelajaran. Kalau secara pribadi saya berusaha bagaimana caranya, misalnya ayo nak, kurang aktifnya itu mungkin karena pengaruh mengantuk, kurang aktifnya itu mungkin karena pengaruh dia tidak berfans dengan mata pelajaran kita sehingga tidak aktif. Tapi sebagai gurunya saya coba nak, silahkan menjawab atau memberi tanggapan dalam diskusi, memberi tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh temanmu. Tapi ini terkait dengan bahasa Indonesia ya. Nah, di situ dari situ kita bisa menegur dengan cara memberi stimulus dari apa yang sudah dia sampaikan pada saat proses pembelajaran. Sehingga istilahnya, kenapa sih yang misalnya temanmu si A bisa, kenapa kamu tidak? Ya, jadi bagaimana caranya kita bukan juga membandingkan, tapi bagaimana mereka itu sama aktifnya di kelas dengan teman-teman. Oke, baik Ibu, pertanyaan terakhir, menurut Ibu sendiri bagaimana pentingnya peran seorang guru dalam proses pembelajaran? Ya, kalau dikatakan bagaimana pentingnya seorang guru dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, yang namanya dalam satu lingkup ruang kelas pembelajaran itu. Kalau dulu memang keaktifan guru sangat dibutuhkan. Tapi dalam situasi sekarang bukan berarti guru tidak aktif, tapi bagaimana kemampuan guru itu memberi kesan sehingga anak-anak itu aktif, ya, anak itu aktif, sehingga antara komunikasi antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa yang lain itu bisa terjalin. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih bagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Andika Rosadi Siraje dengan teman saya Sheila. Kami dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Profesi Kependidikan untuk datang mewawancarai di sekolah. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Terima kasih sudah diberikan kesempatan saya. Kenalkan, nama saya Rita Trianti. Terus saya juga salah satu lulusan di Universitas Tadulako Untar pada tahun 2016. Saya di sini membawakan bidang studi pendidikan bahasa sastra dan Inggris. Oke, baik Ibu. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya mengajar kurang lebih 4 tahun. Oke, baik. Mengapa Ibu memilih untuk menjadi tenaga pendidik? Saya sebenarnya untuk di bidangku ini saya ingin sekali melihat perkembangan anak masa sekarang ini. Nah, apalagi sekarang ini mulai banyak teknologi yang digunakan, canggih-canggih. Jadi
peran saya ingin menjadi seorang guru itu dari motivasi saya sendiri, dari kemauan saya sendiri ingin menjadi anak bangsa itu lebih baik lagi. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengikuti PPG? Kemarin saya sudah pernah mendaftar, tetapi belum diberi kesempatan untuk menjadi seorang guru PPG. Oke, jadi apakah Ibu sudah tersertifikasi sebagai guru? Oke, baik. Dalam mengajar, metode pengajaran seperti apa yang sering Ibu pakai? Metodenya sih tidak ribet seperti apa, cuman hanya ingin menyenangkan peserta didik, terus memberikan banyak games ya, games untuk peserta didik tidak bosan di dalam kelas. Banyak metode yang saya gunakan. Oke, baik Ibu, menurut Ibu sendiri bagaimana pentingnya pelatihan bagi calon pendidik? Pelatihan seorang pendidik ya, bagaimana ya seperti itu, memberikan banyak pelajaran, terus bagaimana kita lebih mengetahui, memperluas wawasan kita sebagai kalaupun kita mengikuti pelatihan di luar, lebih banyak apa yang kita dapatkan di luar dari bidangnya kita. Oke, baik Ibu, jika misalnya di dalam kelas ada suatu anak yang kurang aktif, menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Ya, saya mengatasinya dengan perlu pendekatan di mana siswa itu saya akan menanyakan bagaimana seperti apa dia di rumah, terus kenapa dia sampai murung seperti sekarang ini, terus apa kendalanya sebenarnya dia seperti ini, seperti misalnya salah satu siswa yang punya permasalahan di luar. Nah, itu perlu banyak pendekatan antara guru dengan siswa. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, menurut Ibu sendiri bagaimana peran seorang guru dalam proses pembelajaran? Peran guru sebagai proses di mana peran guru dalam proses pembelajaran membuat peserta didik itu nyaman, kemudian bagaimana kita perlu pendekatan kepada siswanya, kemudian merangkul mereka seperti apa yang dilakukan seorang guru, kemudian masih banyak yang harus kita perhatikan, kita harus mengetahui apa latar belakang siswa itu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, jawabannya kami terima. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Febrianti, biasa dipanggil Evi. Perkenalkan, nama saya Ulan Zahendain, biasa dipanggil Lula. Kami dari Universitas Tadulako, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami di sini ini untuk melakukan wawancara dengan adik-adik untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan. Nah, sebelum kami memulai wawancara, saya ingin mengetahui nama adik-adik terlebih dahulu. Mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Fajriya Marani Ali dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Dinda Kristina Tobila dari kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Amira Nurrahma dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Deswita Priya Salsabila dari kelas 9A. Nama saya Yudo Putra Pratama, kelas 9B. Ya, perkenalkan, nama saya Ariel Hutomo Daeng Malongi, berasal dari kelas 9B. Baiklah, saya akan memulai wawancara kita. Nah, pertanyaan yang pertama adalah metode atau cara seperti apa yang digunakan guru kalian dalam menyampaikan sebuah materi? Belajar sambil bermain. Dengan cara menjelaskan. Dengan cara diskusi, Dengan cara tanya jawab. Dengan cara yang terlalu banyak tugas. ya. Kalau guru saya itu menyampaikan materi melalui cara menjelaskan apa yang isi dengan materi itu. Kemudian menanyakan sesuatu apa yang barusan saja dijelaskan saya.
kita akan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru kalian dalam memberikan tugas dan evaluasi atau ujian? Biasa kalau dikasih tugas itu lewat WhatsApp atau tidak dari classroom. Biasa dengan cara didikte, langsung menjawab. Sama kayak teman saya sebelumnya di WhatsApp. Biasa dengan cara langsung kasih tugasnya. Betul, sama dengan dia. Kalau guru saya itu biasa dia menjelaskan terlebih dahulu, terus memberikan uji kompetensi ataupun tugas yang akan dikerjakan secara langsung. Nah, kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap dan perilaku teman-teman sekelas kalian selama proses belajar mengajar berlangsung? Biasanya itu sangat mengganggu. Biasa beribut, jadi mengganggu kita yang sedang konsen dengan belajar. Biasa ada yang guru sementara menerangkan, terus di belakang ada yang berdiskusi. Ya, sama kayak teman saya. Biasa sama dengan dia juga. Mungkin ada beberapa siswa yang kadang konsentrasi melihat atau memahami apa yang dijelaskan dengan gurunya, tetapi ada juga yang itu sibuk sendiri dengan apa urusannya. Sekian. Baik, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, apakah ada kendala yang kalian hadapi dalam proses belajar mengajar? Seperti takut untuk bertanya, pasif dalam berdiskusi, dan sulit untuk memahami materi. Kalau untuk takut bertanya biasa teman saya, jadi biasa saya yang disuruh bertanya sama guru. Kalau tentang sulit memahami, biasa teman saya, karena matanya rabun, jadi setengah mati melihat ke papan. Kalau saya sulit dalam bertanya sih, karena biasa ada guru yang tidak mengerti sama kita. Saya sama kayak pertanyaan. Iya. Kalau saya malas juga bertanya itu. Kalau saya itu mungkin saya cuman kalau di tentang pemahaman, apa ada beberapa materi yang kurang saya pahami dan hanya dijelaskan apa ada yang ada di buku saja. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang kalian lakukan ketika tidak mengerti terhadap materi yang diajarkan oleh guru? Bertanya, Cari cara lain dari YouTube. bertanya ke teman. Biasa lihat dari Google. Mencari dengan buku. Memahami materinya terlebih dahulu baru bertanya. Terima kasih. Yang keenam itu, bagaimana respon atau tanggapan guru kalian ketika kalian bertanya mengenai materi yang kalian tidak pahami? Sangat senang. Kadang apresiasi. Anggapan guru biasanya beda-beda, tapi cenderung ke senang. Ya, saya sama sendiri. Senang. Dengan tepuk tangan. Ada beberapa guru juga yang mungkin senang kalau kita bertanya, tapi ada juga yang agak jutek kalau ditanya begitu dan. Baik. Yang ketujuh itu, bagaimana cara mengajar guru yang kalian inginkan? Contohnya seperti belajar, tapi sambil bermain. Dengan cara ada pemainnya supaya siswa yang di dalam kelas itu tidak terlalu tegang. Sama seperti dia tadi, belajar sambil bermain. Ya, sama juga belajar sambil bermain. Mauku gurunya asik. Buat setegang mungkin agar lebih menarik. Terima kasih. Yang terakhir itu, guru mata pembelajaran apa yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter kalian? Guru seni budaya sama guru BK. Guru bahasa Inggris sama guru bahasa Indonesia. Kalau saya guru IPS. Guru IPA? PPKN. Mungkin kalau saya itu guru IPA-ku. Baik, terima kasih adik-adik atas kesempatannya dan maaf mengganggu waktunya. Terima kasih.